Shalom, selamat hari Minggu untuk pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Berjumpa dengan kami kembali dalam ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Dan pelayanan pada hari Minggu ini dilaksanakan oleh Sinode Gereja Kristen Tritunggal Lampung. Selamat mengikuti ibadah hari Minggu ini. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Sukacita kalau hari ini di hari Minggu yang cerah ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dengarkanlah firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita mengarahkan pandangan kita dan terimalah dan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Mari dengan sukacita kita boleh menyembah Dia, mengagungkan Dia. Puji nama Tuhan. Marilah semua makhluknya puji nama Tuhan, Allah Raja yang mulia. Puji nama Tuhan, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Yesus menenangkan segala ketakutan. Terdengar Yesus memanggil mereka yang berdosa. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya. Kita angkat hati kita, katakan lagi, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ungkapan syukur untuk keagungan dan kebesaran-Mu ya Tuhan, yang boleh memungkinkan kami memanggil Engkau, menyebut Engkau Bapa. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh berbakti bersama-sama meskipun secara virtual. Tetapi karena kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hati kami ada kehangatan kasih surgawi yang melingkupi setiap kami. Kami ingin menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan boleh memimpin, sehingga setiap pujian, setiap firman, setiap doa yang kami naikkan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang setia. Kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari, kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu terjadi karena adanya perubahan. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita, harusnya kita juga mengalami perubahan demi perubahan yang makin indah. Kapan itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi ketika Yesus boleh memimpin hati kita. Lagu Sejak Yesus di Hatiku, biarlah menolong kita bahwa kita menuju ke perubahan yang makin indah di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini, Sejak Yesus di Hatiku. Ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku
rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ku tak berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ya, ketika Yesus ada di hati kita, biarlah terus-menerus ada perubahan yang makin hari makin sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Herman Sukahar sebagai Ketua Sinode Gereja Kristen Tritunggal. Saya persilahkan. Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam dari Sinode Gereja Kristen Tritunggal, Bandar Lampung. Salam kami ucapkan untuk para pemirsa Mimbar Kristen Kemenak dan segenap umat Kristen di Indonesia yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kita bersama pada saat ini. Mendasari perenungan dan pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya akan mengangkat kitab Yunus pasal 1 ayat 17, demikian bunyinya. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari lamanya. Yunus pasal 2 ayat 10, demikian bunyinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara sekalian, atas penentuan Tuhan dan perkenanan Tuhan, semuanya itu terjadilah. Demikianlah topik perenungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah kami baca. Biarlah kami menemukan kebenaran dari dalamnya. Berkata-katalah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, penentuan dan restu dari orang yang berotoritas, yang mampu mengontrol semua proses yang harus dilalui agar dapat mencapai target yang semestinya, merupakan bagian penting dari pekerjaan manajerial, pekerjaan tim untuk mewujudkan karya sebuah proyek besar yang melibatkan banyak orang dan banyak ahli di bidangnya masing-masing. Namun tak kurang fakta, orang-orang berotoritas dan orang-orang berkompetensi tersebut dapat gagal karena gagal mengendalikan situasi, gagal melihat fakta dan faktor X yang muncul di luar dugaannya bisa sangat mengganggunya. Saudara sekalian, itulah keterbatasan otoritas
dan kompetensi manusia hebat ketika harus berhadapan dengan situasi lingkungan yang tidak terduga, dengan gangguan-gangguan faktor X, belum lagi otoritas dan kompetensi dirinya sedang melemah dan mengalami kemerosotan yang total. Tetapi bagaimanakah dengan penentuan Tuhan? Itu satu pertanyaan penting. Bagaimanakah dengan penentuan Tuhan? Yunus pasal pertama ayat 17 mengatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Penentuan Tuhan, yang diterjemahkan kata penentuan itulah kata Ibrani manah. Kata manah ini bisa berarti penetapan, bisa berarti perhitungan, bisa berarti kalkulasi. Atas perhitungan, atas kalkulasi Tuhan, maka datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara sekalian, firman ini ditulis dengan latar belakang peristiwa Nabi Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Jadi utus untuk menyampaikan undangan pertobatan bagi penduduk Niniwe, kota besar itu, yang penduduknya seputaran 120 ribuan orang, yang kejahatannya telah sampai pada batas kesabaran Allah. Jika mereka tidak bertobat atas diri mereka masing-masing dan atas dosanya, maka hukuman Allah akan datang menimpa mereka. Yunus pasal 4 ayat 11. Nabi Yunus melarikan diri dari pengutusan Tuhan itu. Dia menuju ke Tarsis. Maka terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ketakutan dahsyat ada di atas kapal. Segala upaya untuk mengatasi badai besar itu telah ditempuh sampai pada perintah nahkoda kapal itu supaya setiap orang di dalam kapal itu memanggil Allahnya, memohon pertolongannya dengan cara-cara yang rohani, bahkan bercampur dengan cara-cara mistik pun ditempuh, yaitu dengan membuang undi untuk mengetahui siapakah penyebab terjadinya gelombang dahsyat yang menerpa kapal itu, untuk mencari tahu siapa penyebabnya, sambil berseru kepada Allah, sambil melemparkan undi. Oh saudara sekalian, itu semua adalah tanda campur aduk antara bersandar kepada Allah, antara hal-hal yang bersifat mistik atau bersifat tahyul. Saudara sekalian, lalu pada saat itu Yunus mengaku dosanya atas ketidaktaatannya kepada Tuhan. Badai besar di laut itu terjadi oleh karena dirinya. Yunus minta supaya dirinya dilemparkan ke laut saja, supaya angin itu menjadi tenang dan gelombang pun menjadi reda. Saudara sekalian, atas penentuan Tuhan, turunlah angin ribut ke laut menjadi badai besar yang nyaris menenggelamkan kapal. Atas penentuan Tuhan dan perkenanan Tuhan, waktu Yunus sudah dibuangkan ke dalam laut, laut pun berhenti mengamuk. Bagaimana dengan Yunus yang dilemparkan, yang telah terlempar ke dalam lautan itu? Atas penentuan Tuhan, Tuhan Allah telah mempersiapkan dan menentukan, mengkalkulasikan akan hadirnya ikan besar itu pada tempat yang tepat dan pada saat yang tepat, memberikan ruang tempat yang tepat bagi Yunus. Yunus ditelan ikan itu dan masuk di dalam ruang perut ikan itu tepat untuk dirinya.
Saudara sekalian, penentuan Tuhan, perkenanan Tuhan itu menyatakan apa? Itu menyatakan otoritas dan kompetensi Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, berkarya dengan caranya, punya maksud dan tujuannya yang sangat mengherankan. Dia berkuasa atas angin dan ombak, dia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan binatang-binatang di dalam lautan. Dia berkuasa atas tempat atau topos. Dia berkuasa atas waktu, baik waktu kronos, waktu yang kronologis, ataupun waktu kairos, kesempatan itu. Saudara sekalian, ikan besar itu dipakai oleh Tuhan menjadi kendaraan penyelamatan bagi Yunus. Seperti sebuah kapal selam penyelamat di bawah lautan luas itu. Saudara sekalian, Yunus layaknya mati tenggelam di dalam lautan itu jika Tuhan tidak mengutus ikan besar itu menelannya. Yunus layaknya mati dalam perut ikan itu walaupun ada ruang yang cukup luas, cukup untuk menampung dirinya. Dia bisa mati keracunan di dalam perut ikan itu. Dia bisa kekurangan oksigen bersih. Dia bisa menjadi lemas dan akhirnya mati jikalau terlalu lama di dalam perut ikan itu. Saudara sekalian, Yunus ditempatkan di dalam kondisi harus menerima penghukuman Tuhan. Menerima penghukuman Tuhan sebagai konsekuensi atas dosa dan kesalahannya pada Tuhan. Penghukuman Tuhan itu menjadi suatu sarana pembelajaran yang sangat baik, sangat indah bagi Yunus. Tuhan mendidik Yunus agar dia menjadi lebih dewasa di dalam iman. Dia lebih matang di dalam kerohaniannya. Di dalam perut ikan tersebut, Yunus tidak bebas untuk menuruti kemauan dirinya sendiri. Yunus hanya bisa berefleksi, hanya bisa mengingat kebaikan Tuhan dan berkomitmen apa yang akan dilakukannya bagi Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan nyawa hidup baginya. Saudara sekalian, Yunus menjadi sadar akan segala dosanya. Ia menyesal dan bertobat. Semangatnya diperbaharui lewat diselamatkan dan mengalami sengsara berat yang membawa pertobatan dan pembaruan hidup di dalam perut ikan yang mengerikan itu. Setelah 3 hari, 3 malam dalam perut ikan itu, atas penetapan Tuhan, ikan itu memuntahkan, menyemburkan Yunus ke daratan. Yunus pasal 2 ayat 10 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara sekalian, penentuan Tuhan, perkenanan Tuhan sering menjadi alasan penting untuk peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa besar terjadi. Saudara sekalian, karya penyelamatan Tuhan yang mengherankan dan menakjubkan itu terjadi atas diri Yunus karena penentuan Tuhan. Kok bisa pada saat yang tepat itu lewatlah ikan besar yang mampu menelan Yunus. Dan ikan itu punya ruang yang cukup untuk menampung Yunus itu. Kok bisa itu terjadi? Kok bisa Yunus tidak keracunan, mati di dalam perut ikan itu? Kok bisa Yunus tidak kehabisan oksigen di dalam ruang perut ikan itu? Saudara sekalian, atas penentuan Tuhan, selamatlah dia dengan ajaib mengherankan. Itu karya Tuhan yang penuh otoritas. Karya Tuhan itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Atas penentuan Tuhan terjadilah semuanya itu. Penyelamatan Tuhan yang tidak disangka, tidak dinyana terjadi. Anugerah Tuhan terjadi.
Saudara sekalian, atas penentuan Tuhan, penghukuman Tuhan yang datang menimpa Yunus itu menjadi saat yang sangat baik, mendidik dia, mengajar dia, mengalami perubahan kehidupan di dalam Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa yang membawanya pada pertobatan, pembaruan hidup, pembaruan komitmen di dalam mengikuti Tuhan, di dalam mentaati pimpinan Tuhan dan pengutusan Tuhan. Itu terjadi atas penentuan Tuhan yang penuh anugerah itu. Saudara sekalian, setelah cukup penghukuman waktunya 3 hari 3 malam dalam kesusahan dan kegelapan, tidak bisa bergerak dengan luasa. Atas penentuan Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus dibebaskan dengan pengertian yang baru, pemahaman yang baru, kepengikutan kepada Tuhan dengan suasana yang baru. Saudara sekalian, Yunus mau mentaati. Waktu panggilan Tuhan datang kembali kepadanya, pergilah ke Niniwe itu untuk menyampaikan berita penghukuman Tuhan yang akan menimpa Niniwe, yang waktu jedahnya adalah 40 hari mendatang. Yaitu jikalau Niniwe tidak mau bertobat dari kejahatan mereka dan dari kekerasan hati, kekerasan, kekejaman mereka, maka Tuhan akan menunggang balikkan Niniwe. Dicatat dalam pasal 3 ayat 4, ayat 8 dan 9 dari kitab Yunus. Saudara sekalian, dalam perjalanan sehariannya itu, Yunus memberitakan pesan Allah itu, menyampaikan khotbahnya kepada orang Niniwe. Kota Niniwe dikatakan luasnya adalah 3 hari perjalanan. Tapi 1 hari perjalanan itu rupanya Yunus, dia bersemangat, dia berkhotbah memberitakan firman Allah. Dan apa yang terjadi? Mendengar khotbah Yunus itu, penduduk Niniwe bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Bahkan rajanya mengumumkan masa perkabungan, puasa massal, puasa total untuk mohon belas kasihan Tuhan. Karena mereka mau bertobat, meninggalkan dosanya. Saudara sekalian, ini hal yang luar biasa. Atas penentuan Tuhan, atas restu Tuhan, Yunus dipakai Tuhan memberitakan firman Allah. Dan pada waktu itu membawa pertobatan besar. Penduduk Niniwe bertobat. Allah membatalkan rencananya untuk menghukum penduduk Niniwe. Yunus pasal 3 ayat 10. Saudara sekalian, itu semua terjadi dalam kaitan atas penentuan Tuhan, atas penetapan Tuhan. Semuanya itu terjadi, dan semua yang terjadi itu untuk kebaikan, untuk keindahan bagi Yunus, bagi pekerjaan Tuhan secara luas, bagi banyak orang yang mengalami segala keberkatan dari perubahan yang terjadi karena penentuan dan penetapan Tuhan itu. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita pada hari ini? Hari ini kita mungkin mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan yang begitu berat, yang begitu susah. Pikirkanlah, apakah ini saatnya Tuhan sedang menguji kita, saatnya Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi lebih baik, lebih indah, lebih matang, lebih dewasa dalam iman dan kerohanian. Saudara sekalian, atas penentuan Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan Anda. Atas penentuan Tuhan, Tuhan bisa pakai engkau. Walaupun dengan seorang diri, dengan cara yang sederhana, tapi akan membuahkan hasil yang besar. Itulah Yunus, seorang pengkhotbah yang Tuhan pakai secara luar biasa. Atas penentuan Tuhan, dia taat pada penentuan Tuhan, maka dia membuahkan karya yang besar. Orang-orang Niniwe bertobat karena pemberitaan firman-Nya. Tuhan memakai dia. Saudara sekalian, atas penentuan Tuhan, maka terjadilah semuanya itu. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan kita pribadi, untuk kebaikan umat Tuhan secara luas, atas penentuan Tuhan. Semuanya terjadi bagi keindahan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Ajarkan kami taat pada penentuan, penetapan Tuhan yang sempurna itu. Ajarkan kami dengan rendah hati, walaupun mungkin kami tidak tahu apa maksudnya, tapi kami taati penentuan, penetapan Tuhan atas hidup kami, atas pergumulan kami, atas pelayanan kami, atas hari depan kami, dan atas gereja-Mu di berbagai tempat dan situasi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Selanjutnya, doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tan. Mari silakan. Mari kita menaikkan syafaat di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa saat ini ya Tuhan, di tengah situasi pandemi kami masih boleh mendoakan untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami khusus berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa untuk para menteri, segenap jajarannya, bahkan gubernur dan segenap jajarannya. Tuhan, berikanlah hikmat di dalam mengambil keputusan, berikanlah kekuatan, kesehatan kepada mereka, berikanlah hati yang mengasihi rakyat, sehingga seluruh bangsa ini di tengah pergumulan dan penderitaan yang ada, oleh pertolongan Tuhan, para pemimpin ini bisa membawa bangsa ini ke jalan damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini kami tak lupa juga berdoa untuk seluruh bangsa, pergumulan kami khususnya dalam kehidupan sehari-hari, pergumulan kami di dalam ekonomi sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau cukupkan, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik di dalam pendidikan, baik di dalam membina rumah tangga. Biarlah Engkau cukupkan semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau mengingat kami bahkan pergumulan bangsa kami di tengah pandemi ini. Kami bersyukur vaksinasi yang sudah boleh berjalan. Kami berdoa supaya segenap vaksinasi ini diberikan kelancaran, bahkan diberikan kami imunisasi yang kuat, sehingga tubuh kami akan sehat dan kuat, bangsa kami akan sanggup untuk menghadapi pandemi yang ada, dan kelak kami melihat negara dan bangsa kami akan bangkit kembali, baik dari sisi sosial, ekonomi, keamanan, bahkan pemerintahan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jadi bermata
Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama pada hari Tuhan, pada hari Minggu, masih dalam suasana memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Biarlah berkat Tuhan turun ke atas kami, biarlah kemurahan Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Allah Putra Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021 ini telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Herman Sukahar, Emin MTH, Ketua Sinode Gereja Kristen Tritunggal Lampung, dan pendeta-pendeta yang juga turut melayani dalam mimbar hari Minggu ini. Dan juga puji-pujian yang sudah dibawakan, biarlah pelayanan pada hari Minggu ini berkenan kepada Tuhan. Kami mengajak seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada dan pemirsa mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, mari kita patuhi protokol kesehatan. 5M kita jalani, menggunakan masker dengan benar, dan menjaga jarak dengan orang lain. Sesering mungkin kita mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, dan juga menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas interaksi kita. Kunjungan saudara bagi website kami di bawah ini, YouTube kami, dan Instagram kami. Like, subscribe, dan juga share saudara, menjadi pendukung saudara bagi pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan saudara ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.